Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Nggak kerasa ya sekarang udah pertemuan terakhir di mata pelajaran agama Islam ini. Iya nih, Bu. Kalian Iya, sehat Bu. semua? Alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tadarus terlebih dahulu ya. Tolong Muhammad Iqbal bacakan surah An-Nas ya. Tadarusnya surah Baik, Bu. An-Nas. Bisa dimulai ya, Bu? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Muhammad Iqbal sudah membacakan. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan manfaatnya. Sebelum mulai mata pelajaran ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Eka Safitri. Hadir, Bu. Ini hadir semua ya anak-anak. Oke. Sebentar. Sekarang kita memasuki materi ilmu pendidikan dalam Islam. Materi pelajaran kali ini ilmu pendidikan dalam Islam. Sebentar, Ibu share screen dulu ya. Di sini ada pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum itu dibagi menjadi ada secara etimologi menurut Al-Syaibani. Tolong Eka dibacakan yang secara etimologi ya. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya berlari, dan kuriri atau dalam bahasa ejaannya curere yang berarti tempat berpacu. Sedangkan dalam bahasa Prancis, kurikulum dikaitkan dengan kata kurir yang artinya turan atau berlari. Kemudian istilah itu digunakan untuk sejumlah courses atau mata pelajaran yang harus ditempuh guna mencapai suatu gelar atau ijazah. Ya. Menurut Al-Syaibani itu, kurikulum merupakan kumpulan pengalaman pendidikan, kebudayaan, ilmu sosial, olahraga, serta ilmu kesenian yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk peserta didik baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan dengan tujuan untuk mengembangkan secara menyeluruh dalam semua aspek dan merubah tingkah laku sesuai tujuan pendidikan. Oke, slide. Sedangkan kurikulum menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Jadi kurikulum itu satu hal yang untuk di dunia pendidikan itu sangat penting ya, agar dunia pendidikan itu
agar di dunia pendidikan itu terstruktur gitu. Gimana cara dia, apa yang akan dia pelajari, isi dari pelajaran itu apa, dan segala macam. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya ini ada konsep kurikulum pendidikan Islam. Boleh tolong dibacakan Muhammad Iqbal? Baik Bu, konsep kurikulum pendidikan Islam menurut Muhammad Natsir. Muhammad Natsir memandang pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting terkait kemajuan bangsa. Mustahil suatu bangsa akan merdeka tanpa terlebih dahulu maju. Pendidikan menjadi prasyarat sebuah bangsa maju. Mustahil suatu bangsa maju tanpa terlebih dahulu pendidikannya maju. Natsir pernah mengatakan, maju atau mundurnya salah satu kaum bergantung sebagian besar kepada pelajaran dan pendidikan yang berlaku dalam kalangan mereka. Tak ada satu bangsa yang terbelakang menjadi maju, melainkan sesudahnya mengadakan dan memperbaiki didikan anak-anak dan pemuda-pemuda mereka. Dalam pandangan Natsir, kurikulum harus lebih menjurus kepada potensi dan minat peserta didik, serta yang didukung dengan penguasaan bahasa yang baik. Jika pelajaran sesuai potensi dan minat sudah dikuasai, serta didukung kemampuan bahasa yang memadai, selanjutnya peserta didik dapat mengembangkan diri mereka sendiri. Nah, menurut Natsir itu, suatu bangsa itu akan maju ketika kurikulumnya itu bagus. Jadi kurikulum itu aspek penting dalam dunia pendidikan ya. Ya, selanjutnya. Menurut Az-Zarnuji, pemikiran pendidikan Az-Zarnuji dilatar belakangi keprihatinannya atas kegagalan para pelajar yang tekun, tapi tidak menghasilkan buahnya, yaitu mengamalkan dan menyebarkannya, karena mereka meninggalkan syarat yang harus dipenuhi. Untuk itu, ia menyusun kitab Talim, Al-Muta'alim Thoriq, At-Ta'allum sebagai pedoman pembelajaran. Kitab kecil tersebut dengan panjang lebar, Az-Zarnuji mengupas metode belajar atau Thoriq Ta'allum secara holistik, komprehensif sebagai metode perspektif teknis dan moral spiritual yang ideal. Karena inti pendidikan adalah metode perspektif teknis dan moral spiritual. Karena inti pendidikan adalah pembelajaran taklim yang tercermin pada aspek ilmu, guru, murid, dan lingkungan. Pemikiran Az-Zarnuji tentang kurikulum yang mengarah pada materi-materi pelajaran bermula dan pemahamannya terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban umat Islam mencari ilmu. Dari Anas bin Malik R.A., ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tujuan dan fungsi kurikulum dalam Islam. Kurikulum merupakan salah satu komponen pokok dalam pendidikan. Ia merupakan kompas penunjuk arah hendak kemana anak-anak didik mau dibawa. Oleh karena itu, maka posisi kurikulum dalam praktek pendidikan amatlah penting. Namun, betapapun pentingnya posisi kurikulum harus tetap diingat bahwa ia adalah alat untuk mencapai tujuan. Menurut Ali Mudofir, fungsi kurikulum secara singkat diuraikan sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, fungsi kurikulum sebagai alat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan sasaran akhir yang akan dicapai oleh praktek pendidikan. Di Indonesia, tujuan akhir pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas dan GBHN. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan secara berjenjang
dari tingkat paling bawah, yakni tingkat pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas, jenjang lembaga, sampai pada jenjang negara yang dikenal dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi siswa. Dengan adanya kurikulum akan menjadi pendorong berkembangnya potensi mereka, baik potensi kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Karena dengan adanya kurikulum, siswa akan mendapat seperangkat pengetahuan dan pengalaman belajar yang kelak di kemudian hari akan dikembangkan seiring dengan perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosialnya yang akan sangat berguna dalam hidupnya. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi guru-guru sebagai pekerja profesional dituntut untuk mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil usahanya sendiri dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, maka kurikulum sangat bermanfaat bagi guru karena akan membantu mereka dalam merancang dan mengorganisasi kompetensi yang akan dilatihkan. Strategi dan metode apa yang akan dipilih, media dan sumber apa yang akan digunakan, pengalaman dan hasil belajar apa yang akan dimiliki para siswanya. Dan yang terakhir adalah fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai administrator, supervisor, dan dinamisator bagi semua warga sekolah atau madrasah yang dipimpinnya. Kurikulum bagi kepala sekolah memiliki arti yang sangat strategis. Baik, selanjutnya ada karakteristik kurikulum menurut Abdurrahman An-Nahlawi. Yang pertama, kurikulum harus sesuai dengan fitrah manusia. Karena memang salah satu fungsi pendidikan adalah untuk menyelamatkan fitrah agar fitrah anak tetap salimah. Yang kedua, kurikulum yang disusun hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir dari pendidikan Islam, yaitu terwujudnya manusia yang berkepribadian muslim. Yang ketiga, pentahapan serta pengkhususan kurikulum harus memperhatikan periodisasi perkembangan peserta didik dengan ciri khasnya masing-masing, seperti berdasar usia, lingkungan, kebutuhan jenis kelamin, dan sebagainya. Selanjutnya, penyusunan kurikulum di samping harus memperhatikan kebutuhan individu, juga harus mempertimbangkan kebutuhan umat Islam secara kolektif atau keseluruhan. Intinya, kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan ilmu-ilmu yang bersifat wajib. Selanjutnya, secara keseluruhan struktur dan organisasi kurikulum tidak bertentangan dan tidak menimbulkan pertentangan pada lingkungan. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang komprehensif, yang artinya mencakup seluruh aspek pengembangan jasmani, akal, dan rohani. Kemudian yang terakhir, kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang dibangun di atas prinsip kontinuitas, yang memiliki arti bahwa masing-masing bagian kurikulum itu saling berkesinambungan baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, selanjutnya ada tujuan yang terkandung di dalam kurikulum. Ini ada 2. Coba Salsa dibaca. Tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah secara keseluruhan sebagai lembaga pendidikan, sekolah memiliki sejumlah tujuan yang ingin dicapainya yang telah dirancang dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi dalam kurikulum suatu sekolah juga mempunyai sejumlah tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan ini pun digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah mempelajari suatu bidang studi pada sekolah tertentu. Nah, artinya, sebelumnya terima kasih Salsa. Artinya kurikulum memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai, yaitu bisa berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Nah, dalam beberapa sekolah atau dalam beberapa bidang studi, kurikulum itu mempunyai sejumlah tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya itu digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah mempelajari pelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya ada pengembangan kurikulum dalam Islam.
Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam adalah suatu proses kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam. Ada 4 asas dalam pengembangan kurikulum, yaitu asas filosofis, sosiologis, organisatoris, dan psikologis. Kurikulum pendidikan Islam harus dikembangkan dalam mencapai keberhasilan peserta didik, tidak dalam ranah kognitif semata. Karena hal ini akan melahirkan demoralisasi peserta didik, yakni kurangnya peserta didik dalam kompetensi kepribadian. Selama ini kurikulum pendidikan Islam itu adalah ajaran pokok Islam yang meliputi masalah akidah, syariah, dan akhlak. 3 ajaran pokok kemudian dijabarkan dalam bentuk rukun iman, Islam, dan ihsan. Dari ketiganya lahirlah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, analisis dan diagnosis kebutuhan. Yang kedua, perumusan tujuan. Yang ketiga, pengorganisasian materi. Yang keempat, pengorganisasian pengalaman belajar. Kemudian ada penggunaan alat evaluasi. Dan yang terakhir, tujuan pengembangan kurikulum adalah sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Nah, karena kebetulan ini pertemuan kita yang terakhir, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, berarti udah cukup jelas ya. Baik anak-anak, sekian materi pada hari ini. Anak-anak, kebetulan hari ini adalah pertemuan terakhir. Sebelum kita akhiri, saya mau kasih tahu nih, sebelum UAS ada tugas akhir, yaitu merangkum setiap materi selama pertemuan kita 1 semester ini. Nah, nanti dikumpulkannya via WhatsApp grup aja ya. Paham? Paham, Pak. Baik, Pak. Nah, Baik, Pak. Terima kasih. baik. Nah, sebelumnya saya juga minta maaf kalau selama 1 semester ini saya kurang maksimal dalam mengajar kalian. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas 1 semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.